Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanita Syafira Ramadhani dari Paralel B dengan nomor NPM 25062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil analisis gerak dan energi sistem partikel yang sudah saya kerjakan di Microsoft Excel dengan penugasan yang diberikan oleh Bapak Dr. Nailul. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab satu. Bab satu yaitu di sini ada latar belakang dan tujuan teori singkat. Kita langsung saja menuju tujuan dan teori singkat. Jadi penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, tujuannya adalah untuk menganalisis dan membandingkan secara kuantitatif dinamika gerak sistem dua partikel termasuk besaran kinematika seperti posisi, kecepatan, dan percepatan benda serta mempertimbangkan pengaruh gaya gesek. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk meninjau berlakunya hukum konservasi energi mekanik total dan hukum konservasi momentum linear total. Nah, sistem analisis tersebut akan dilakukan pada dua skenario tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting. Dari memanfaatkan data yang diperoleh dari simulasi dengan MPM mahasiswa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep mekanika dalam sistem fisika. Nah, di sini yang selanjutnya ada analisis gerak. Ini adalah teori singkat dari tugas yang sudah saya kerjakan. Dan beserta rumus-rumusnya di sini ada analisis gerak dan energi dalam sistem partikel, lalu ada percepatan benda yang dipengaruhi oleh komponen gaya gravitasi, lalu ada prinsip konservasi energi mekanik, dan yang lainnya. Lalu di bab 2 ada metodologi simulasi. Yang pertama yaitu adalah langkah-langkah untuk membuat tabel ataupun langkah-langkah untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan sesuai pedoman di Microsoft Excel. Yang pertama adalah dimulai dari penyiapan lembar kerja yang mereplikasi model matematis sistem diawali dengan penetapan parameter sistem yang berdasarkan 3 digit terakhir NPM mahasiswa. Di sini ada massa benda, sudut bidang, koefisien gesek, dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada tabel parameter hasil nilai yang saya masukkan dari 3 digit NPM terakhir saya, yaitu 062. Untuk X-nya ditambah 1, Y-nya ditambah 2, dan Z-nya ditambah 3, memperoleh hasil yaitu nilai ABC yang bernilai 158, 185. Lalu dari parameter ini kita masukkan nilai dan kita masukkan rumusnya. Jadi di sini ada parameter massa benda 1, massa benda 2, sudut bidang, koefisien gesek, dan lain-lain. Lanjut. eh, nah, lalu selanjutnya dilakukan perhitungan gerak benda pertama pada bidang miring secara iteratif dengan selang waktu yang sangat kecil. Setiap baris waktu harus memuat perhitungan kinematika dan dinamika yang lengkap, yaitu posisi, ketinggian, kecepatan, percepatan, dan gaya. Itu. Yang semuanya dihitung berdasarkan persamaan gerak dan hukum Newton. Perhitungan ini juga mencakup energi kinetik dan energi potensial benda pertama yang berkelanjutan hingga momen tumbukan terjadi. Nah, di sini ada tabel yaitu kalkulasi elastisitas sempurna dan di bawah ini ada kalkulasi tidak elastis. Di sini sudah ada periode waktu yang sangat-sangat cepat ataupun sangat-sangat tipis seperti 0,00, 0,010, 0,20 seperti ini dan selanjutnya hingga momentum bukan terjadi. Lalu di sini juga ada beberapa tabel yang memuat rumus yang sudah diberikan, yaitu ada ini kecepatan, percepatan, dan juga massa, dan lain-lain. Ini dihitung menggunakan rumus sampai ini terjadi di area tumbukan.
Nah, lanjut pada tutorial berikutnya. Tutorial berikutnya adalah perhitungan ini juga mencakup energi kinetik dan energi potensial pertama yang berkelanjutan hingga momen tumbukan terjadi. Nah, setelah mencapai titik tumbukan, perhitungan pada Excel dibagi menjadi dua skenario berbeda, yaitu tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting, dengan menerapkan hukum konservasi momentum dan rumus koefisien restitusi untuk menentukan kecepatan kedua benda setelah berinteraksi. Nah, seperti yang dilihat pada gambar tabel di Microsoft Excel, di sini ada dua jenis tabel, yaitu tabel kalkulasi elastisitas sempurna dan kalkulasi tidak elastis. Lalu kita masukkan rumus-rumus ke atas ini. Nah, di sini kan ada ini setelah mencapai titik tumbukan, tapi kita perlu ketahui apa itu yang dimaksud tumbukan terlebih dahulu. Dalam fisika, tumbukan adalah peristiwa ketika dua benda atau lebih bertabrakan dan saling mengarahkan gaya dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, di dalam fisika itu sendiri, tumbukan melibatkan interaksi yang mematuhi hukum. Kita kembali lagi ke rumus Excel. Pada tabel grafik ini terdapat 4 grafik, yaitu yang dibagi dua jenis, yaitu grafik elastisitas sempurna dan tidak elastis. Nah, ini adalah 4 grafik, yaitu grafik hubungan posisi dan waktu, grafik hubungan kecepatan dan waktu, hubungan energi dan waktu, dan grafik hubungan momentum dan waktu. Nah, lalu dapat kita asumsikan untuk memudahkan perhitungan di Excel, kita membuat beberapa anggapan sederhana atau asumsi tentang benda-benda dalam simulasi ini. Yaitu yang pertama, kita menganggap benda sebagai titik partikel, sehingga kita tidak perlu memikirkan bentuk atau perputarannya. Yang kedua, gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah dianggap selalu sama besarnya di setiap waktu. Dan yang ketiga, meskipun ada gesekan pada bidang miring, kita anggap gaya gesek itu tidak berubah atau konstan. Selain itu, kita mengabaikan pengaruh lain seperti gesekan udara yang biasanya sangat kecil. Terakhir, kita menganggap tumbukan antar benda terjadi sangat cepat atau instan, dan nilai kelentingannya atau koefisien restitusi sudah kita tentukan dari awal dengan menyederhanakan hal-hal ini. Lalu, di bab 3 ada hasil simulasi yang berupa tabel parameter, tabel tumbukan elastisitas sempurna, lalu tabel tumbukan tidak elastis, dan yang terakhir 4 grafik yang dibagi dua jenis. Nah, lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang saya ketahui tentang grafik ini. Yang pertama ini ada grafik hubungan posisi dan waktu, itu yang merah adalah eh, masa benda 2 dan yang S1 atau yang biru adalah masa benda satu. Nah, pada grafik ini menggambarkan bagaimana benda bergerak sepanjang waktu. Pada grafik posisi dan waktu ini, kurva yang melengkung menunjukkan bahwa benda mengalami percepatan konstan saat meluncur di bidang miring. Sementara pada grafik hubungan kecepatan dan waktu, kita melihat kecepatan benda meningkat secara linear, yaitu garis lurus, hingga menjadi tabrakan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada grafik hubungan momentum dan waktu, pada eh, elastisitas sempurna dan tidak elastis ini. Nah, kedua dari yang perlu kita perhatikan itu adalah grafik hubungan momentum dan waktu. Ini graf terakhir kedua ini pada grafik tumbukan lenting sempurna dan
tumbukan tidak lenting. Grafik ini membuktikan bahwa momentum sistem selalu kekal dalam kedua kasus, kasus lenting sempurna maupun tidak lenting. Meskipun benda bertukar momentum, total momentum sebelum tumbukan adalah sama dengan momentum setelah tumbukan. Ini bisa dibuktikan dengan naik turunnya grafik terlihat sama dan tinggi rendahnya grafik pun juga terlihat sama. Nah, lalu kesimpulannya adalah hasil perhitungan Excel ini menunjukkan dua hal penting tentang gerakan benda. Yang pertama, gerakan benda di bidang miring mudah diprediksi kecepatannya terus bertambah karena adanya gravitasi yang menarik. Meskipun sedikit tertahan oleh gaya gesek yang selalu mengurangi energi sistem secara perlahan, saat kedua benda bertabrakan atau bertumbukan, ada aturan fisika yang selalu berlaku, yaitu hukum kekekalan momentum total. Kekuatan dorongan momentum, kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan nilainya selalu sama, baik saat tumbukan lenting sempurna maupun tidak lenting. Namun, energi total sistem tidak selalu kekal. Pada tumbukan tidak lenting, sebagian energi kinetik hilang, berubah menjadi energi panas atau energi suara. Sementara pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetiknya tetap. Singkatnya, momentum selalu terjaga saat benturan, tetapi energi cepat berkurang karena gesekan dan hilang saat tumbukan tidak lenting. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.